Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang fungsi kuadrat. Ya, materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Ya, oke, mari kita langsung saja videonya kita lihat bersama-sama. Ya, langkah-langkah untuk menggambar fungsi kuadrat ada beberapa hal yang harus kalian cari dulu untuk sebelum kalian menggambar fungsi kuadrat, yaitu yang pertama, tentukan dulu titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong grafik dengan sumbu X itu kalian tentukan dulu. Caranya adalah dengan mensubstitusi X-nya sama dengan 0 ya. X-nya diganti dengan 0, disubstitusikan kemudian dihitung ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X, cara mencarinya adalah substitusikan saja dengan Y sama dengan 0 ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan titik puncak dari grafik ya. Titik puncak dari grafik bisa ditentukan dengan rumus min B per 2A, D per min 4A ya. Dengan D itu B kuadrat min 4AC ya. Oke, berikutnya adalah ini X sama dengan min B per 2 ini disebut dengan sumbu simetri ya. Kenapa sumbu simetri? Karena X sama dengan min B per 2A itu akan membagi grafik itu menjadi dua bagian yang sama besar ya. Dan Y sama dengan D per min 4A itu disebut nilai optimal, atau ada juga yang menyebutkan nilai maksimal atau nilai minimal ya. Itu langkah yang ketiga, menentukan titik puncaknya. Kemudian yang keempat, titik bantu, ini jika diperlukan. Artinya ketika dari poin 1, 2, 3 itu kita belum bisa menggambar dari fungsi kuadratnya, berarti kita membutuhkan titik bantu ya. Nah, karena di dalam menggambar fungsi kuadrat itu minimal harus ada 3 titik yang kalian cari ya. Minimal harus kita punya 3 titik. Titik puncak, kemudian titik di sebelah kanan puncak dan di sebelah kiri puncak. Ketika kita belum memperoleh itu, berarti kita memerlukan titik bantu ya. Nah, setelah itu yang terakhir, letakkan titik yang kita dapat tadi pada koordinat kartesius ya. Jadi titik-titik yang sudah kita dapatkan dari poin 1, 2, 3 atau 4 tadi kita letakkan pada koordinat kartesius dan hubungkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ya. Ya, oke, itu langkah-langkahnya. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, gambarkan grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Langkah yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Caranya adalah dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ya. Coba diperhatikan di sini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X nya tinggal diganti saja dengan angka 0 ya. X nya kita ganti 0 sehingga kita dapatkan Y nya sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 kurangi 8 sama dengan negatif 8 ya. Jadi kita dapatkan sekarang titik potong sumbu Y adalah 0 dan negatif 0, negatif 8 ya. Tuh, kita dapatkan 0, negatif 8. 0 itu berasal dari sini tadi yang kita substitusikan, X nya 0, negatif 8 dari perhitungannya ini ya. Ingat bahwa koordinat kartesius itu, titik koordinat itu selalu X, Y ya. Oke, itu untuk titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kita harus mencari titik potong dengan sumbu X. Caranya adalah substitusikan Y sama dengan 0 ya. Perhatikan di sini ada Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Kalau Y-nya kita ganti 0, sekarang bentuknya berubah menjadi sebuah persamaan kuadrat. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Ini menjadi persamaan kuadrat. Sekarang kita cari nilai X-nya. Ingat, mencari nilai X atau mencari akar-akar persamaan kuadrat di materi-materi sebelumnya sudah kita pelajari. Kalian bisa menggunakan cara pemfaktoran atau mungkin rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna ya. Di sini saya menggunakan pemfaktoran ya. X kuadrat min 2X min 8 kalau kita faktorkan menjadi X min 4 kali X plus 2 ya. Selanjutnya masing-masing bagian disama dengan K0, X min 4 sama dengan 0 atau X plus 2 nya sama dengan 0 sehingga kita dapatkan X nya sama dengan 4 atau X nya sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan di sini kita mendapatkan dua buah nilai X.
ini berarti titik potong sumbu X-nya itu ada 2. Ya, titik potong sumbu X-nya ada 2. Ya. Karena kita mendapatkan nilai X-nya ada 2. Ya, jadi titik potong sumbu X-nya adalah 4,0. 4 itu berasal dari ini. Ya, dari sini. 4 ini. 0, ya. Tadi kan kita mensubstitusikan Y-nya 0 ya. 4,0 dan negatif 2,0. Negatif 2 dari yang satunya X yang akar yang satunya tadi, 0 dari Y-nya yang kita substitusikan. Ya, jadi titik potong sumbu X adalah 4,0 dan negatif 2,0. Ya. Oke, kita sudah mendapatkan 3 buah titik. Yang pertama tadi titik potong dengan sumbu Y 0,-8, kemudian titik potong dengan sumbu X-nya 4,0 sama negatif 2,0. Ya. Nah, selanjutnya sekarang langkah yang ketiga, kita cari titik puncaknya. Ingat, titik puncak rumusnya min B per 2A, D per min 4A. Ya. Oke, masing-masing kita hitung min B per 2A. Nah, perhatikan di sini kita harus mencari nilai A, B, C dari fungsi kuadrat. Perhatikan fungsi kuadratnya Y sama dengan ini X kuadrat min 2X min 8. Ini berarti A-nya sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan negatif 2 ya. C-nya itu sama dengan negatif 8 ya. Saya ulangi, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Ini sama ketika kalian mencari nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat. Sehingga min B per 2A-nya jadi min 2 per 2 kali 1. Ya, ingat min sama min boleh menjadi plus, jadi 2 per 2 kali 1 itu 2 kali ya. Jadi 2 per 2 menghasilkan 1. Ya, itu yang min B per 2A-nya. Kemudian D per min 4A-nya kita hitung juga. Ya. D per min 4A. Ingat D rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini tinggal kita masukkan saja. Tadi B-nya negatif 2. Berarti sekarang menjadi negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8. Ya, nilai A, B, dan C yang kita dapatkan tadi disubstitusi. Per min 4 kalikan 1. Ya, dihitung, tinggal kita hitung biasa. Negatif 2 kuadrat itu 4 ya. Ini kalau kita hitung menjadi yang atas 4 ya. Min 4 kali 1 kali min 8 ini jadi plus 32 ya. Per min 4. Ya, jadi 4 ditambah 32 itu 36 per negatif 4 hasilnya negatif 9 ya. Sehingga kita dapatkan titik puncak dari grafiknya adalah 1, negatif 9 ya. 1 ini dari yang ini tadi kita dapatkan dari min B per 2A, min 9 dari D per min 4A. Ya, jadi ini ya, ini juga sini ya. Jadi titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Ya, oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan beberapa titik ya. Ya. Oke, karena kita sudah mendapatkan beberapa titik, sekarang kita rangkum dulu ya. Ini titik-titik yang kita peroleh tadi. Yang pertama ada titik potong sumbu Y 0,-8, titik potong sumbu X 4,0 dan negatif 2,0, dan titik puncaknya 1, negatif 9. Nah, dari 3 poin ini kita sudah mendapatkan ada titik puncak, kemudian ada titik yang berada di sebelah kanan dari puncak dan juga ada yang di sebelah kiri dari puncak, sehingga kita bisa menggambarkannya. Nah, perhatikan cara menggambarkannya. Nah, ini anak-anak, ini saya ulangi lagi titik-titik yang kita peroleh tadi ya. Nah, perhatikan gambar ini hasilnya ya. Jadi ini titik puncak. Di bagian bawah itu ada negatif 1,9. Ini titik puncaknya ya, di sini, berada di sini. Ini negatif 1 di sini. Ini 1, maaf, ini 1. Ini negatif 9 dari sini ya. Nah, sehingga negatif 1,9 maaf, 1, negatif 9 itu berada di sini titiknya. Kemudian ada 0, negatif 8 itu ini 0, negatif 8. Kemudian 4,0 ini 4,0, negatif 2,0 ini ya. Nah, jadi titik-titik yang sudah kita peroleh tadi kita
masukkan di dalam koordinat kartesius. Nah, kalau kita lihat di sini dari titik puncaknya yang di sini kita sudah mendapatkan ada satu titik yang berada di sebelah kanan titik puncak ya. Titik puncak, kemudian ini yang berada di sebelah kanan, dan juga ada dua titik yang berada di sebelah kirinya, yaitu 0,-8 sama -2,0 ya. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan titik-titik itu ya anak-anak. Kalau kita hubungkan dari bawah saja, menghubungkannya agak melengkung ya. Dari nah ini kita hubungkan naik ke atas terus seperti ini, dan di sini juga kita hubungkan agak melengkung ya. Jangan terlalu lurus, agak melengkung. Nah, maaf ya, terus ke atas. Nah, sehingga kita peroleh grafiknya. Jadi untuk menghubungkan akan lebih enak ketika kalian mulai menghubungkannya dari titik puncak ke kanan, titik puncak ke kiri, seperti itu ya. Oke, nah itu kita dapatkan grafiknya seperti ini ya. Kita dapatkan grafiknya seperti ini. Jadi inilah gambar dari grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Intinya titik-titik yang sudah kita peroleh tadi letakkan di koordinat kartesius ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita tinggal dihubungkan saja ya. Oke, itu contoh yang pertama. Saya rasa cukup jelas ya. Di sini kita masih belum memerlukan titik bantu karena dari 3 poin yang pertama tadi kita sudah mendapatkan lebih dari 3 titik ya. Kita sudah mendapatkan 4 titik, ada yang di sebelah kanan puncak dan ada yang di sebelah kiri puncak, sehingga kita sudah bisa menggambarkan. Jadi kita tidak perlu titik bantu ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, perhatikan di sini gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 ya. Oke, perhatikan di sini ada Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 ya. Apa yang kita butuhkan nanti kita lihat bersama ya. Langkah pertama seperti yang tadi, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y. X-nya diganti dengan angka 0, sehingga Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 4 menghasilkan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,4 ya. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,4 ya. Oke, itu langkah pertama. Langkah berikutnya seperti yang tadi, kita cari titik potong dengan sumbu X. Caranya substitusikan Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya diganti 0 ya. Dari bentuk Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, Y-nya ganti 0 sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat. Y sama 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 ya. Seperti yang tadi, ini saya pakai cara pemfaktoran ya. Nah, di sini dapatkan X min 2 kali X min 2 ya, masing-masing disama dengan K0. X min 2 sama dengan 0, ini juga X min 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya kita dapatkan hanya 1 karena nilainya sama-sama angka 2 ya. Yang pertama kita dapatkan 2, yang kedua juga kita dapatkan 2. Berarti nilai X-nya ini cuman kita dapatkan satu nilai saja, yaitu 2 ya. X-nya 2, sehingga titik potong dengan sumbu X kita hanya dapat 1, yaitu 2,0. 2 ini dari hasil pemfaktoran tadi, 0 itu dari yang ini ya. Kan masing-masing harus disama dengan K0 dari X yang kita dapatkan, dan kebetulan di sini X-nya kita cuma dapatkan 1. Ada 2 tapi kembar atau kita sebut 1X ya. Jadi titik potong sumbu X-nya 2,0 ya. Nah, berikutnya sekarang kita cari titik puncaknya ya. Kita cari titik puncak ya. Nah, ingat titik puncak rumusnya min B per 2 sama D per min 4A. Nah, kita tentukan dulu masing-masing. Dari sini A-nya 1 ya. A-nya 1. Ini B-nya kita dapatkan negatif 4 ya. Dan C-nya ini kita dapatkan sama dengan 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita cari masing-masing ya. Min B per 2A berarti sekarang menjadi min 4 per 2 kali 1 ya. Min sama min jadi plus, jadi 4 per 2, 2 kali 1 2, 4 per 2 sama dengan 2. Jadi min B per 2A nya menghasilkan 2
Terus selanjutnya D per min 4A nya B kuadrat min 4AC per min 4A kita masukkan, karena B nya negatif 4 berarti negatif 4 kuadrat ya. Negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4 per 4 kali min 1. Kalau kita hitung di sini negatif 4 itu dikuadratkan positif, jadinya 16 dikurangi 4 kali 1 kali 4 itu juga 16. Jadi yang atas 16 dikurangi 16 per negatif 4 ya. 16 kurangi 16 itu 0. 0 dibagi berapapun menghasilkan 0, sehingga D per min 4A nya kita dapatkan nilainya adalah 0. Jadi kita dapatkan ini D per min 4A nya 0. Kemudian min B per 2A nya 2. Ya, nah dari sini sekarang kita sudah dapat titik puncaknya. Titik puncak dari grafiknya adalah 2,0. Ya, mari kita lihat dari 3 poin tadi. Dari 3 poin yang pertama, titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan titik puncak, kita dapat berapa titik? Nah, ternyata di sini titik potong sumbu Y 0,4, titik potong sumbu X 2,0, titik puncaknya juga 2,0. Nah, perhatikan di sini ada 2 titik yang sama. Ternyata puncak dengan titik potong sumbu X-nya sama. Artinya di sini kita hanya baru mendapatkan 2 buah titik saja. Kalau nanti kita letakkan dalam koordinat kartesius, ya, karena titik potong sumbu X dan titik puncaknya sama, ya, kita hanya mendapatkan 0,4 sama 2,0. Nah, karena kita baru mendapatkan 2 titik, berarti kita belum bisa menggambarkan fungsi kuadratnya itu. Artinya kita butuh langkah yang keempat, yaitu mencari titik-titik bantu. Nah, perhatikan cara mencari titik bantunya ini. Ya, perhatikan tabel di sini. Nah, untuk mencari titik bantu ini, perhatikan di sini kalian memilih nilai X ini sebenarnya, nilai X-nya ini. Silahkan kalian pilih bebas ini sebenarnya. Ya, cuman ketika kita memilih ini, ya, saran saya perhatikan titik puncaknya. Ya, titik puncaknya 2,0. Ya, bagian X-nya ini 2, ya kan? Dari titik puncaknya ini X-nya 2. Kalau X-nya 2, ambillah titik yang berada di sebelah kanan angka 2 itu 2 angka. Kemudian titik yang berada di sebelah kirinya juga 2 angka. Ya, jadi jangan sampai salah mengambil titik bantunya. Kalau nanti titik bantu yang diambil sebelah kanan semua, ya nanti sama saja. Atau sebelah kiri semua, itu tetap nanti kita akan kesulitan menggambar. Jadi di dalam menggambar, perhatikan dalam mencari titik bantu, perhatikan dari titik puncaknya. Titik puncaknya 2,0. Ya, kalau titik puncaknya 2,0, ya 2,0 itu berarti X-nya 2. Ya, pilihlah nilai X yang berada di sebelah kanan angka 2 dan juga berada di sebelah kiri angka 2. Nah, di sini saya memilih yang di sebelah kanan angka 2, saya pilih angka 3 dan angka 5. Ya, kamu memilih 3 dan 4 boleh, atau 5 dan 10 boleh, yang penting di sebelah kanan angka 2. Kemudian yang di sebelah kirinya saya memilih angka 1 dan negatif 1. Ya, kalian mau pilih 1 dan 0 itu juga boleh, atau mungkin negatif 1 sama negatif 5 itu boleh. Yang penting berada di sebelah kiri dari angka 2. Ya. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, dalam memilih X-nya ini, ya, dalam memilih X-nya ini usahakan pilih 2 titik yang berada di sebelah kanan puncak dan 2 titik yang berada di sebelah kiri. Mungkin ada yang bertanya, apakah harus 2? Boleh nggak kalau cuman kita milih 1 di kanan, 1 di kiri? Boleh saja. Ya, atau mungkin kalian, saya mau pilih 5 di kanan dan 5 di kiri, boleh saja. Semakin banyak titik yang kita ambil, ya, titik bantu semakin banyak yang kita pilih, itu nanti akan semakin akurat gambarnya. Ya. Oke, nah di sini saya hanya mengambil 2 di kanan dan 2 di kiri. Nah, perhatikan di sini saya mengambil min 1, 1, 3, sama 5. Nah, terus bagaimana menghasilkan nilai Y-nya ini? Untuk mendapatkan nilai-nilai Y ini, ya, untuk mendapatkan nilai-nilai Y ini, kalian tinggal substitusikan saja nilai X yang kalian pilih itu ke fungsinya. Misalkan, contoh saya ambil X-nya sama dengan negatif 1. Ya, perhatikan ini negatif 1, ini tinggal masukkan ke sini saja. Ganti dengan X-nya diganti dengan negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratkan dikurangi 4 kali negatif 1, ya, ditambah 4. Jadi X-nya tinggal diganti saja dengan negatif 1. Nah, kalau kita hitung sekarang,
negatif 1 dikuadratkan itu 1. Negatif 4 kali negatif 1 jadi plus 4. Jadi 1 plus 4 plus 4. Nah, ini menghasilkan nilainya 9. Makanya di sini Y-nya sama dengan 9 ini, ya. Oke, seperti itu. Ya, contoh lagi misalkan, ya. Ini kalau X-nya kita hitung yang X-nya 1, ya, ini tinggal dimasukkan saja ke sini. Berarti jadi 1 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 ditambah 4, ya. Nah, sehingga kalau kita hitung jadi 1 dikurangi 4 ditambah 4. Nah, ini menghasilkan nilainya 1, sehingga kita dapatkan Y-nya ini 1. Nah, begitu juga dengan yang angka 3, X3, X5 tinggal substitusi saja. Kita dapatkan di sini, ya, Y-nya untuk X-nya sama dengan 3 kita dapatkan 1, 5, ini kita dapatkan Y-nya 4. Dengan cara yang sama, disubstitusikan ke fungsi kuadratnya ini, ya, mengganti nilai X-nya. Oke, nah, sehingga sekarang kita peroleh, ya, sehingga kita sudah memperoleh titik bantunya kita sudah dapatkan. Yang pertama min 1,9, ya, tinggal kita pasangkan saja ini yang sudah kita dapatkan. Kemudian 1,1, 3,1 sama 5, ini harusnya bukan 4, maaf, ya, 5,9 ya ini. Ya, ini 5 ini kalau kita substitusikan menjadi 9. Ini kan 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5, ya. Ini kalau saya substitusikan 4 kali 5 ditambah 4, ya. Sehingga menghasilkan 25 dikurangi 20, ya, ditambah 4. Ya, hasilnya adalah, maaf, hasilnya bukan 4 itu, tapi harusnya 9. Ya, ini kita masukkan ke sini. Jadi ini bukan 4. Jadi titiknya 5,9. Oke, itulah titik-titik bantu yang kita peroleh, ya. Ada min 1,9, 1,1, 3,1 dan 5,9. Nah, sekarang kita rekap dulu semuanya. Titik-titik yang sudah kita peroleh itu kita rekap lagi. Nah, kita sudah mempunyai banyak titik. Titik potong sumbu Y-nya 0,4, titik potong sumbu X dan titik puncaknya sama 2,0, dan titik bantunya kita pilih 4 titik, min 1,9, 1,1, 3,1 dan 5,9. Ya, selanjutnya titik-titik yang kita peroleh ini kita masukkan dalam koordinat kartesius. Ya, perhatikan di sini. Nah, tinggal masing-masing titik ini 0,4 nih, 0,4 di sini. Kemudian 2,0 di sini, ya, puncak dan juga titik potong sumbu X-nya 2,0. Titik bantunya min 1,9. Nah, min 1 itu di sini. Ini min 1, 9 ini, ya. Berarti min 1,9 posisinya berada di sini. 1,1, ini 1,1, ya. Kemudian 3,1 diletakkan di sini nih, 3,1, ya. Ini 3 kan di sini, antara 2 dan 4 ini 3. Kemudian 5,9, ya, 5,9 berada di sini. Ya, kita sudah mendapatkan 1 titik puncak dan 2 titik di kanan dan 3 titik di kiri, berarti kita sudah bisa menggambar. Ya, jadi tinggal dihubungkan saja, ya, dari titik-titik yang sudah kita peroleh tadi, tinggal kita hubungkan, ya, tinggal kita hubungkan. Nah, tadi saran saya menghubungkan dari puncak saja, ke kanan dulu boleh, ke kiri dulu boleh. Ini dari puncaknya di sini 2,0, saya hubungkan ke kanan. Nah, hubungkan terus titik sampai di titik 5,9 ini, sudah dilanjutkan saja ke sana. Nah, yang kanan, kemudian yang kiri dari 2,0 hubungkan dengan min 1,1, hubungkan dengan 0,4, hubungkan lagi dengan min 1,9. Ya, ya, menghubungkannya agak melengkung sedikit, ya, sehingga kita dapatkan grafik parabolanya seperti itu. Ya, oke, itu contoh yang kedua. Jadi grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 sudah kita dapatkan, ya. Ya, intinya di dalam gambar fungsi kuadrat dari 3 poin, yang pertama titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, titik puncak. Kalau dari 3 poin itu belum bisa digambar, ya, kalian harus menggunakan titik bantu, ya. Tapi kalau dari 3 poin tadi sudah bisa digambar, berarti kita tidak perlu menggunakan titik
bantu. Ya, oke, demikian penjelasan untuk menggambar fungsi kuadrat. Ya, seperti biasa di akhir video saya selalu menyantumkan soal latihan yang bisa kalian gunakan untuk kalian latihan untuk supaya kalian lebih paham dalam materi yang kita bahas kali ini. Di sini ada ada 3 soal ya. Gambarkan fungsi kuadrat berikut ya. Oke, yang pertama Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12, kemudian yang nomor 2 Y sama dengan X kuadrat min X plus 9, dan yang ketiga Y sama dengan X kuadrat min 4 ya. Terakhir Y sama dengan X kuadrat. Ya, ada 4 fungsi kuadrat yang bisa kalian gunakan untuk kalian latihan. Ya, silahkan dengan langkah-langkah tadi, dengan langkah 1, 2, 3, 4 sampai 5 tadi ya, kalian gambarkan fungsi kuadrat ini. Ya, oke, demikian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.